Halo, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam seni bonsai Indonesia. Pada hari ini teman-teman semua, tapi jangan lupa ya di subscribe dulu baru di like. Oke teman-teman. Jadi hari ini saya berada di groundnya Taman Bonsai Komsbi. Hari ini saya memiliki bahan. Ini programan teman-teman. Ini sangat luar biasa ya. Ini programan jenis serut. Nah, ini salah satu bahan yang sekarang lagi diliar, kemudian dilakukan pelintiran. Ada beberapa batang ya yang kemudian dipelintir, dibelah menjadi dua, seperti halnya ini ya. Ini kan dibelah ini. Dibelah menjadi dua, kemudian menjadi dua percabangan. Nah, di sini menariknya adalah ada beberapa wiringan yang sangat berliuk-liuk gitu ya. Ini sangat menarik. Ini kalau di program teman-teman, saya yakin ini nanti 5 tahun yang akan datang akan menjadi salah satu bonsai yang bagus lah, katakan begitu ya. Kalau kita melihat dari performa dari bonsai ini memang sengaja diliar ya biar besar tuh. Dan di sini ada beberapa bahan yang mulai diperbaiki. Hari ini pun juga akan memperbaiki semuanya. Dan kemudian ini termasuk barang yang unik teman-teman ya. Kenapa unik ya? Karena coba kita lihat di bagian percabangan yang seliuran kemana-mana, sehingga pemilihan percabangan ini sangat banyak sekali. Itu satu ya. Kemudian yang nomor dua, bahan seperti ini sangat menantang sebetulnya. Menantang, kenapa kok menantang ya? Karena saya pribadi dihadapkan pada percabangan yang kemana-mana ini, sehingga pemilihan batang nanti memang perlu kehati-hatian karena harus dipilih. Saya memilihnya ini memilih batang yang mana yang kemudian cukup memberikan mimik yang bagus dan karakternya nampak sekali gitu ya. Ini ada ya, otomatis kan liukan yang saya cari, gerakan-gerakan yang dinamis yang akan saya pilih. Kalau yang lurus-lurus kemudian flat gitu kan, saya coba hindari karena memang liukan seperti ini kan sebetulnya membentuk dimensi teman-teman ya. Karena ini adalah kebutuhan dimensi, maka perlu kiranya hari ini saya coba menata ya dalam rangka untuk membentuk dimensi. Kemudian dimensi di bagian batang ya, kemudian komposisi di bagian perantingan dan perdaunan. Nah, kalau kita lihat dari perakarannya memang ya sebetulnya kalau perakaran itu tidak terlalu saya perhatikan, karena yang saya perhatikan adalah bagaimana gerakan batang itu yang pertama. Kemudian kalau gerakan batang itu sudah bagus, otomatis pergerakan yang lain pun juga akan bagus. Kalau perakaran itu kondisional, karena serut itu sebetulnya di alam tidak butuh programan batang ya. Karena kenapa? Karena di alam itu kalau kita dongkel biasanya kan kita menemukan sesuatu yang aneh, yang kadang prematur ya. Prematur itu maksudnya adalah kadang kita menemukan serut itu di perakarannya itu tumbuh daun ya kan. Kemudian kadang batangnya lebih kecil daripada percabangannya. Itu kan karena faktor alam sebetulnya. Sehingga dan juga saya tidak menemukan serut yang kakinya berbentuk mencengkram lengkap gitu kan. Jarang saya menemukan di alam itu. Sehingga saya mencoba untuk menggunakan pendekatan morfologi
Jadi pendekatan morfologi itu ya pendekatan hukum alam sesuai dengan karakter spesiesnya, karakternya, ya kemudian atmosfernya seperti apa, kemudian gerakan-gerakannya seperti apa, kan gitu. Kalau kita pernah mendongkel dan melihat serut hidup di salah satu tumpukan tanah, ya kan, kalau kata orang Madura itu kumuk gitu kan. Kalau itu didongkel sebetulnya dan melihat percabangan yang ada di dalam, itu sangat luar biasa. Ada banyak percabangan yang seliuran kemana-mana, ya kan. Kemudian tumbuh daun di bagian tumpukan tanah itu kecil-kecil. Tapi kalau kita dongkel ke dalam, itu banyak percabangan di sana. Ada yang batangnya, batang utamanya kecil, kemudian percabangannya lebih besar, itu kan. Itu kan karena di alam itu, di dalam tanah itu biasanya diganggu oleh, bukan diganggu sih, terhalang oleh himpitan tanah, gitu kan. Sehingga ada tanah yang gumpur, ada tanah yang tanah yang sangat mencekik batang utamanya sehingga tidak bisa membesar. Kemudian ada percabangan yang hidup leluasa sehingga mampu membesarkan diri dan lebih besar daripada batangnya. Nah, itu kejadian yang secara alami memang terjadi di pohon serut. Itu uniknya serut, sehingga saya katakan lagi menantang. Kadangkala serut itu ditanam balik ya. Biasanya batangnya itu dijadikan percabangan, tetapi bagian perantingan itu biasanya dijadikan akar. Itu bisa ditanam balik. Itu uniknya serut, makanya menantang. Nah, oke teman-teman, itu dulu ya untuk proses pemrograman ini. Kita bisa ikuti di konten selanjutnya. Terima kasih. Salam seni bonsai Indonesia, Komsbi, komunitas muda seniman bonsai Indonesia, Spirit Black Wires.